Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Regina Burbangun. Di sini saya akan mempresentasikan tren pariwisata OECD dan kebijakannya. Nah, di sini saya akan membahas 3 negara, yaitu Czech Republic, Polandia, dan negara Mesir. Baik, kita langsung masuk ke negara yang pertama, yaitu negara Czech Republic. Nah, di bagian pariwisata dalam perekonomiannya ini, Czech Republic ini atau Republik Ceko mengalami pertumbuhan pariwisata yang relatif stabil tetapi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pariwisata menyumbang 2,9% dari PDB pada tahun 2017. Sementara jumlah orang yang bekerja di bidang pariwisata mencapai 4,5% dari total pekerjaan. Nah, ekspor perjalanan menyumbang 24,5% dari total ekspor jasa pada tahun 2018. Nah, di bagian tata kelola pariwisata dan pendanaannya, Kementerian Pembangunan Daerah bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan menetapkan pedoman di bidang pariwisata. Departemen Pariwisata mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pariwisata dan strategi terkait pariwisata untuk meningkatkan pengakuan pariwisata sebagai sektor penting ekonomi nasional dan memperkuat kerjasama di internasional. Anggaran Departemen Pariwisata adalah 9,1 juta euro pada tahun 2018, penurunan sebesar 11,3% dari tahun ke tahun. Anggaran pariwisata Ceko pada tahun 2018 adalah 19,4 juta euro, meningkat 14,8% dibanding tahun 2017. Selain itu, 9, juta euro dialokasikan pada 2018 untuk mendanai program dukungan nasional untuk pariwisata di daerah pada tahun 2017. Nah, anggaran untuk pariwisata secara umum berada di bawah tekanan sejak 2014 terkait dengan pengurangan pendanaan Uni Eropa di bawah program operasional pariwisata selama periode 2014 sampai 2020. Ini telah memengaruhi investasi infrastruktur pariwisata, kegiatan pemasaran, statistik, dan riset pasar. Oke, selanjutnya di bagian kebijakan dan program pariwisatanya. Tujuan khususnya itu di dalam kebijakan, yaitu membangun struktur kelembagaan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas pasokan pariwisata, termasuk langkah-langkah untuk membantu lingkungan bisnis. Yang ketiga, kita juga dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan akses ke pasar pariwisata oleh penyedia layanan untuk memperluas tema produk nasional dan lebih mencerminkan potensi daerah, termasuk melalui promosi produk daerah, gastronomi, ekologi, dan agrowisata, dan pariwisata kesehatan. Nah, programnya itu yang pertama ada lanjutan dari sistem kualitas layanan, yang kedua pelaksanaan proyek statistika pariwisata, yang keempat pelaksanaan program dukungan nasional pariwisata di daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke negara yang kedua yaitu Polandia. Di bagian pariwisata dalam perekonomiannya, pada tahun 2018, total nilai ekonomi pariwisata di Polandia diperkirakan mencapai 124,6 miliar sampai meningkat 6,8% selama tahun 2017. Nah, pada 2018, 195.675 orang dipekerjakan di sekitar akomodasi dan catering. Jadi ekspor perjalanan mewakili 20,3% dari total ekspor jasa pada tahun 2018. Nah, total tata kelola pariwisata dan pendanyaannya itu pada November 2019, pariwisata berada dalam lingkup materi pembangunan ekonomi. Kementerian bertanggung jawab atas semua hal yang terkait dengan pariwisata,
termasuk pengelolaan dan regulasi pariwisata. Kementerian juga mengawasi organisasi pariwisata Polandia yang bertanggung jawab untuk pemasaran dan promosi Polandia sebagai tujuan wisata, melaksanakan analisis statistik dan pemasaran, dan memastikan pengembangan dan pengoperasian sistem informasi turis Polandia. Organisasi ini memiliki 14 kantor internasional yang berlokasi di pasar sumber yang mapan dan berkembang, dan bekerja sama dengan regional dan organisasi pariwisata lokal, serta pihak lain yang terlibat dalam promosi dan pengembangan pariwisata di tingkat regional. Di bagian kebijakan dan program pariwisatanya, tujuan pariwisata nasional di Polandia ini untuk memperkuat pembangunan yang kompetitif dan sektor pariwisata inovatif dengan mendukung organisasi dan inisiatif di bidang pariwisata, menghormati prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada kompetitif dan pariwisata inovatif, sistem manajemen pariwisata modern, dan pelatihan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan industri pariwisata. Sasaran operasionalnya ditetapkan dalam program pengembangan pariwisata hingga tahun 2020. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi, membangun, dan membawa ke pasar penawaran terkemuka dan merek pariwisata Polandia yang luar biasa. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pemasaran dan mengelola destinasi wisata yang lebih proaktif. Tujuan akhirnya yaitu untuk pengembangan kawasan pariwisata yang koheren dan rute pariwisata terpadu dengan merek masing-masing yang kuat, yang memberikan payung pemasaran khusus bagi operator pariwisata dari daerah tertentu. Nah, kita masuk ke negara yang ketiga, yaitu negara Mesir. Di bagian pariwisata dalam perekonomiannya, di tahun 2018, total pendapatan dari pariwisata mencapai 174,1 miliar, meningkat 124% dari tahun sebelumnya, mewakili 15% dari PDB negara. Sektor pariwisata adalah salah satu pemberian kerja terbesar di Mesir, menyediakan 3,1 juta pekerja atau 9,5% dari total tenaga kerja. Nah, di bagian tata kelola pariwisata dan pendanaaannya di negara Mesir ini, Kementerian Pariwisata ini bertanggung jawab atas kebijakan pariwisata dan untuk menetapkan hukum yang koheren dan kerangka peraturan untuk pengembangan pariwisata. Di sini ada dua otoritas pariwisata di bawah yurisdiksi kementerian, yaitu yang pertama ada otoritas pengembangan pariwisata, yaitu kerjanya terutama dalam menetapkan dan melaksanakan peraturan untuk proyek dan investasi pariwisata dengan membantu menyediakan lahan dan memfasilitasi akses ke jaminan untuk mengembangkan proyek di infrastruktur. Yang kedua itu ada Otoritas Pariwisata Mesir. Ini bertanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata masuk dan domestik. Ia mengelola dan mengembangkan dan diidentifikasi produk pariwisatanya, baik secara regional maupun internasional. Nah, jadi kegiatan keterlibatan sektor swasta dibantu oleh Federasi Pariwisata Mesir yang beranggotakan 5 orang asosiasi bisnis industri pariwisata. Nah, di kebijakan dan program pariwisatanya ini di Mesir, di November 2018, Kementerian Pariwisata meluncurkan program reformasi pariwisata Mesir yang bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan melalui reformasi struktural untuk memperkuat daya saing dan keselarasan dengan standar internasional. Tujuannya untuk memiliki setidaknya satu individu dari setiap rumah tangga Mesir yang dipekerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sektor pariwisata, didesain secara kerangka kerja kebijakannya. Nah, di sini ada 5 pilar reformasi strukturalnya, yaitu yang pertama ada reformasi kelembagaan, yang kedua reformasi legislatif,
Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan pariwisata. Yang keempat, ada pemasaran dan promosinya. Dan yang kelima itu ada tren pariwisata globalnya. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan dari ketiga negara tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.